luar negeri kami. Innaka anta rabbuna ya dzal jalali wal ikram. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya anak. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita dulu kalian. Nampaknya banyak yang tak hadir. Siapa yang tak hadir? Kabar semuanya anak-anak? Baik. Meskipun hujan, tetap semangat. Nah, baik, anak-anak semangat semuanya. Pelajaran kita, mari kita nyanyi dulu 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Tangan lipat di meja. 4, 5, 6. Duduk diam-diam. 7 dan 8. Pandangan mata ke depan. 9, 10. Belajar sungguh-sungguh. Baik, hari ini kita belajar materi kita adalah usia balik. Kira-kira anak kelas 4 sudah balik? Oh. Apakah anak-anak tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Tahu? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Karena materi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak semua. Kenapa? Karena balik ini berhubungan dengan kewajiban kita sebagai orang Islam. Dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama apa? Anak-anak mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, anak-anak bisa membuat paparan presentasi dalam bentuk proyek, bentuk hasil yang hasil kalian kerjakan dan mengenai tanda-tanda balik. Oke. Selanjutnya, yang anak-anak harus tahu, pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran berbasis. Selanjutnya anak-anak diskusi kelompok membahas proyek kita tentang apa? Tanda-tanda balik. Setelah kalian kelompok nanti Pak kasih lembar kerjanya. Silakan. Sekarang anak-anak coba kalian perhatikan gambar 4.3. Coba anak-anak semua amati dulu gambar tersebut. Pak kasih waktu 5 menit kalian mengamati gambar tersebut. Setelah mengamati, kalian membuat kesimpulan dari apa yang telah diamati. Nanti apa kira-kira yang diperoleh, yang kalian simpulkan dari pengamatan kalian terhadap gambar tersebut? Terus? Selanjutnya? Jadi anak-anak, dari gambar tersebut kita kata jalan gambar tersebut apa? Wajib tidaknya seseorang sholat itu tidak ditentukan dari usia sekolah, tapi dari mana? Tanda-tanda balik. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang proyek. Proyek apa? Kita bahas tentang belajar kita berbasis proyek. Proyek tentang tanda-tanda balik menurut ilmu. Selanjutnya Pak akan bagikan ini kepada setiap kelompok. Kemudian setiap kelompok menulis proyek berbentuk poster dalam karton
Menulis apa proyeknya? Tanda-tanda balik menurut ilmu. Oke. Anak-anak, perhatikan semuanya. Kira-kira kalian mengerjakan proyek ini butuh berapa menit? Kita kesepakati sesuai kesepakatan bersama. 20 menit. Berapa menit? 20 menit? 30 menit? 20 apa 30 menit? 30 menit. Siap? Kalau sesuai kesepakatan, kalian harus menyelesaikan proyek membuat proyek ini selama 30 menit. Baik, selanjutnya silakan kalian kerjakan bersama. Nah, jangan kerja sendiri, maksimalkan kelompok yang ada di kelompoknya masing-masing untuk membahas proyek yang telah kita. Kalau sudah dianggap selesai, kalian diskusikan dengan kelompok. Kira-kira proyek ini layak tidak? Gitu ya. Habis ini, selanjutnya kegiatan kita adalah apa? Mempresentasikan, memaparkan hasil proyek yang sudah kita buat. Maka, baik sebelum kita mulai memaparkan hasil proyek, kita tepuk konsentrasi dulu sama-sama. Ayo lagi tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku Ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Siap, oke. Baik, persilakan kepada kelompok sesuai kesepakatan kepada kelompok A untuk mempresentasikan pertama hasil proyeknya. Semuanya ketika kawan menjelaskan harap lihat ke depan. Ya, mulai silakan mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan menjelaskan proyek kami tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fisik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fisik adalah 1. Dalam pendataan dan hasil. Air bagi anak perempuan. Air bagi anak perempuan adalah mengeluarkan darah dari lambung membunuh jantung. Bagian dari membunuh 15 tahun, tapi menunjukkan sakit akan bisa menyelamatkan kembali karena ia untuk membunuh 15 tahun. Tanyakan banyak paham? Ada yang bertanya? Saya mau nanya, apabila ada anak masih kelas 3 SD sudah mengalami haid, apakah sudah dikatakan dewasa atau balik? Silakan yang ingin menjawab. Nah, beda jawab. Pertanyaannya apabila ada anak kelas 3 SD sudah mengalami apakah sudah dikatakan balik Atau dewasa? atau dewasa? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Ah, ah, sudah haid. Jadi kalau sudah haid meskipun masih kelas 3 sudah dihukumi balik atau dewasa. Itu jawaban dari Asyurari. Yang lain? Sudah paham dari pemaparan teman kita tadi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya kelompok B. Oke.
silakan kelompok C. Kelompok B, kelompok B silakan untuk menginformasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B akan menjelaskan hasil proyek kami tentang tanda-tanda balik menurut umur kecil. Tanda-tanda balik menurut umur kecil. 1. Mimpi basah. Anak laki-laki pasti terjadi mimpi basah saat sudah dewasa. Tetapi di saat menginjak usia 9 tahun pasti mereka mengalaminya. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Anak perempuan pasti terjadi di saat sudah dewasa, tetapi di saat menginjak umur 9 tahun atau lebih pasti mereka mengalaminya. 3. Berumur 15 tahun. Anak yang sudah menginjak umur 15 tahun tapi belum mimpi basah itu sudah termasuk balik atau dewasa ya. Ada yang ingin bertanya? Yang bertanya kepada Fahri, kepada siapa tadi? Fahira. Silakan. Apa kewajiban anak yang sudah balik? Apa kewajiban anak yang sudah balik? Kewajiban anak yang sudah balik, puasa, mengaji, sholat, dan seterusnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Oke, tidak. Ya, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok. Setelah kita berdiskusi membuat proyek pemaparan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, maka dapat kita simpulkan bersama bahwasanya tanda-tanda ya balik menurut ilmu fikih ada berapa? 3. Ada 1. Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mengeluarkan mani atau sperma ketika sedang. Yang kedua, haid atau apa itu haid? Darah yang keluar dari anak perempuan. Biasanya umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Yang ketiga, Berumur 15 tahun. Anak perempuan atau laki-laki sudah berumur 15 tahun tapi belum pernah mengalami haid atau mimpi basah, maka anak tersebut sudah dinamakan balik. Kenapa? Karena sudah menginjak umur 15. Mari, silakan mari. Pak, biasanya ada darah yang keluar dari orang yang melahirkan. Kira-kira itu darah apa? Apakah dikatakan darah haid? Tidak. Jadi darah apa? Darah nifas. Nah, pada itu namanya darah nifas. Darah nifas itu apa? Darah yang keluar dari orang perempuan yang sudah melahirkan. Selanjutnya, bagaimana anak pelajaran kita hari ini? Semangat semuanya. Bagaimana tentang materi kita tentang usaha balik? Anak-anak suka? Kali tidak, ini sangat bermanfaat bagi kita. Baik, sebelum kita tutup, Pak bagikan tugas yang harus kalian kerjakan tentang usia Pak bagikan. Nah, ini tentang sebelum kita tutup, kita doa bersama kita dengan alhamdulillah belajar pada kali ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan barokah dan kita semuanya paham. Sama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.